Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Para sahabat sekalian, berjumpa lagi dengan saya Zulkifli M. Abbas. Sesi kali ini saya mempersembahkan hasil diskusi saya dengan seorang misionaris Kristen bernama Johannes, yang di dalam grup dipanggil Bung Jo. Dia ini adalah pendatang baru, dianggap sebagai orang yang paham tentang kekristenan dan dianggap adalah debat terhandal dari kubu mereka, di mana materi ini kami membahas tentang Yesus itu adalah Muslim, berlandaskan terhadap pernyataan dia, kenapa saya harus menjadi Muslim. Nah, para sahabat sekalian, saya singkat aja sebagai pengantarnya, mudah-mudahan bisa kita jadikan sebagai acuan bahwa sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam yang mereka palsukan namanya menjadi Yesus itu memang betul-betul adalah seorang Muslim, dan kita sudah membuktikan kepada mereka bahwa Yesus itu berdasarkan kitab yang mereka imani, bahwa Yesus itu sesungguhnya adalah Muslim yang taat. Demikian para sahabat, sebagai pengantar dari saya, salam satu Tuhan, Zulkifli M. Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Assalamualaikum Saudara Zulkifli M. Abbas. Ini saya Bung Jo. Kita tentukan durasi debat kita 45 menit, kita gunakan voice note. Dengan catatan, kita juga tetap harus menampilkan bukti atas dalil yang kita sampaikan masing-masing, baik ayat Alkitab maupun ayat Al-Quran dan hadis sahih. Durasi debat kita saya pikir 45 menit cukup, biar kita tidak melebar. Temanya masih sama seperti yang dari malam. Bagaimana? Oke, baik, silakan Saudara Bung Jo. Saya lupa semalam itu temanya apa ya. Silakan temanya diulang. Oh iya, semalam itu kalau nggak salah di grup ini saya membahas tentang keotentikan kitab Anda. Apakah kitab Anda itu benar-benar firman Tuhan, yang mana kitab Anda itu sudah pernah diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Silakan, apakah Gospel atau Bible itu pernah diajarkan oleh Nabi Isa atau Yesus? Silakan. Oke, baik, kita sepakati. Sekarang di waktu saya, waktu Indonesia Tengah, jam 9, kita akan akhiri debat kita di jam 10 kurang 15 atau 9.45 menit. Baik, untuk saya mengingatkan kembali, tema kita berdua tadi malam adalah jika saya ditawari menjadi Islam. Ada dua pertanyaan yang mungkin harus dibantu dulu oleh teman-teman Muslim, bahwa kenapa harus Islam dan kenapa harus ada Islam. Mungkin itu. Jadi silakan dilanjut sama Bang Jul. Oke, baik, terima kasih. Kenapa harus Islam? Perlu saudara pahami bersama bahwa Islam adalah agama yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul. Sejak dimulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatam nabiyyin, yang mana beliau adalah penutup seluruh risalah kenabian, dengan Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini melalui lisan para nabi. Misalnya yang diucapkan oleh Nabi Nuh alaihissalam sendiri, itu jelas dikatakan dalam surah Yunus ayat 72, di mana terjemahannya mengatakan bahwa dan aku disuruh supaya tergolong menjadi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Berserah diri di sini adalah sebagai seorang Muslim. Jadi Islam itu adalah agama yang dibawa oleh seluruh nabi dan juga rasul, dimulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sebagai jawaban saya. Lantas kemudian kenapa Anda harus menjadi Islam? Karena Islam itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Itu jelas. Islam diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Sejak Adam alaihissalam, ajaran berserah diri kepada Allah itu sudah diajarkan oleh Allah. Kata Islam punya dua makna. Yang pertama, secara teks, wahyu yang menjelaskan agama Allah. Kedua, Islam merujuk pada amal manusia, yaitu keimanan dan ketundukan manusia kepada esensi perintah dan larangan Allah. Jadi itu yang perlu dipahami. Islam itu diperuntukkan untuk seluruh manusia, sehingga
Yesus itu mengatakan di dalam pengajarannya di Yohanes 16 dikatakan bahwa masih banyak yang ingin aku ajarkan kepada kalian. Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepada kalian. Tapi untuk sekarang kalian belum mampu untuk menanggungnya. Tapi ketika ia datang, yaitu seorang penolong lain, dia akan mengajarkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan hukum-hukum, keadilan, dan penginsapan dunia akan dosa. Seperti itu. Baik, terima kasih saudara. Dari sini ada 2 poin yang saya catat. Kenapa harus Islam? Yang pertama, saudara mengatakan bahwa Islam adalah agama yang memang sudah dibawa nabi-nabi sebelumnya. Yang kedua, bahwa Islam itu diperuntukkan bagi semua manusia. Baik, kalau memang Islam itu adalah dibawa oleh sudah nabi-nabi sebelumnya, ini yang saya bilang, tolong Anda berargumen dengan saya, jangan pakai standar Quran pribadi. Jangan pakai standar sendiri. Itu namanya klaim sepihak. Pembuktian bahwa nabi-nabi sebelumnya itu adalah nabi-nabi Israel, dan itu tidak bisa dielakkan, saudara. Bahkan Quran sendiri mengakui ada kitab-kitab terdahulu, artinya ada Taurat dan Injil. Jadi bagaimana saudara bisa bilang bahwa Islam sudah dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya? Ya kalau bawa klaimnya Quran itu mau bilang begini, bilang begitu, ya itu nggak ada masalah. Sekarang pembuktian terbaliknya seperti apa? Saya tahu Anda pasti cukup pengalaman dengan yang namanya algoritma debat. Apa yang Anda dalilkan itu Anda buktikan. Pembuktiannya tidak bisa datang klaim sepihak. Harus dibuktikan dari kedua-duanya. Itu kalau menurut saya. Jadi menurut saya masih gantung kenapa saya harus Islam. Karena buat saya Islam bukan agama yang dibawa oleh Nabi sebelumnya. Karena tidak bisa dibuktikan dari kitab-kitab yang ada sebelum Quran. Sementara Quran mengakui ada kitab sebelum Quran, yaitu Taurat dan Injil. Dan sekali lagi kalau Anda mau bilang bahwa Islam ada di bawah nabi-nabi sebelumnya, ya Anda berarti harus beriman bahwa orang-orang Israel itu adalah orang Islam. Berarti saudara Anda. Karena Nabi Musa mengeluarkan Bani Israel dari penjajahan Mesir. X, yang pertama. Yang kedua, Islam adalah untuk semua manusia. Saudaraku, Quran Surat At-Taubah ayat 123 tidak mengatakan demikian. Sebetapa hinanya orang-orang kafir, padahal manusia juga. Tapi harus diperangi. Jadi kalau menurut saya, gugurlah apa yang Anda nyatakan di sini. Sebentar akan saya tampilkan isi dari Quran Surat At-Taubah ayat 123. Baik. Jadi yang perlu Anda pahami di sini adalah Islam dalam arti kata berserah diri kepada Allah. Ya. Jadi para nabi terdahulu itu adalah mereka itu mengajarkan ajaran Islam. Apa itu berserah diri kepada Allah? Apa berserah diri kepada Allah itu? Taat kepada perintah Allah dan taat kepada larangan Allah. Ketika Nabi Adam alaihissalam diperintahkan di Taman Eden untuk jangan memakan buah atau mendekati pohon ilmu pengetahuan. Ketika Adam taat akan perintah itu, maka Adam disebut sebagai Muslim atau Islam. Orang yang berserah diri terhadap perintah Allah. Tapi ketika Adam ingkar, melanggar perintah itu, maka dia disebut kufur atau kafir. Karena menutup diri atas perintah Allah. Sehingga Adam di dalam konsep ajaran agama Kristen disebut sebagai pembawa dosa waris. Kenapa? Karena ingkarnya terhadap perintah Allah. Nah, ini terlalu jauh kita mengambil kalau Nabi Adam. Kita cukup kepada Nabi Isa atau Yesus. Isa datang kepada umat Bani Israel itu sebagai Muslim yang taat atau Islam yang taat. Kenapa saya katakan para nabi terdahulu adalah seorang Islam? Mereka semua itu adalah Muslim. Karena seluruh nabi mengajarkan untuk berserah diri kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Yesus mengatakan dengan jelas, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan apa yang aku katakan adalah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 12 ayat 49. Artinya Yesus itu adalah Muslim yang taat. Orang Muslim itu taat kepada perintah Allah. Orang yang taat kepada Torah, dia adalah Muslim. Orang yang taat kepada Injil, dia adalah Muslim. Orang yang taat kepada kitab-kitab yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi sesuai dengan kaumnya, mereka itu adalah Muslim. Kenapa? Karena mereka taat terhadap perintah Allah. Yang dikatakan kufur dan kafir itu adalah mereka yang membatalkan hukum Tuhan. Seperti yang tertera di dalam Galatia 3 ayat 13. Yang tertera di dalam Efesus 2 ayat 15. Yang tertera di dalam Roma 10 ayat 9. Poinnya adalah ketika mengingkari pengajaran Yesus atau Isa, maka orang tersebut bukan Muslim. Orang tersebut bukan Islam. Tetapi yang perlu Anda pahami di sini adalah
Ketika Yesus mengatakan bahwa masih banyak ajaran yang ingin aku ajarkan kepada kalian, tetapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Artinya, ajaran Islam itu disesuaikan dengan zaman para nabi, disesuaikan dengan kemampuan para umat para nabi. Itu yang perlu Anda pahami. Nanti setelah datang ajaran Islam disempurnakan, barulah kemudian dikatakan Islam itu diwahyukan oleh Allah secara sempurna. Tetapi sebelumnya, ajaran Islam itu diwahyukan oleh Allah sesuai dengan kesanggupan umat pada masanya. Itu yang perlu Anda pahami. Nah, ketika Anda mengatakan bahwa bagaimana mungkin Islam itu diperuntukkan untuk seluruh manusia. Jelas dalil dalam Al-Quran, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia. Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia. Tidak seperti di dalam pengajaran para nabi. Di dalam Markus 12 ayat 29 atau di dalam Yesaya misalnya, semua seruan-seruan Nabi itu hanya diperuntukkan kepada kaumnya masing-masing. Ya, aku diutus hanya kepada Bani Israel. Dengarlah wahai Bani Israel. Itu hanya seruan-seruan nabi-nabi terkhusus kepada kaumnya masing-masing. Berbeda ketika Rasulullah Muhammad SAW diutus, itu diperuntukkan untuk seluruh manusia. Maka dikatakan ya ayyuhan nas, ya, atiullaha wa atiur rasul. Itu jelas perintah-perintah seperti itu diperuntukkan kepada seluruh umat manusia. Tidak seperti ketika Yesus datang ke muka bumi, dia diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Matius 15 itu jelas. Itu ajaran Yesus dan tidak bisa diingkari. Seperti itu. Ini yang harus Anda pahami, saudaraku. Jadi begini, kamu memaksakan Islam itu adalah ajaran yang bermuara kepada Allah. Islam adalah kelompok orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya, beriman kepada Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya, beriman kepada hari kiamat versi Islam. Itu kita harus sepakati. Islam tidak dikenal pada saat zaman nabi-nabi sebelumnya. Jangan paksakan klaim itu. Ini tidak menjawab pertanyaan saya. Kau terlalu panjang lebar segala macam membangun narasi. Tidak menjawab pertanyaan saya kenapa harus Islam dan kenapa harus ada Islam. Kalau saya seandainya ditawari menjadi Islam. Klaim kamu itu klaim sepihak. Berbicara tentang Yohanes 12 ayat 49, di mana itu dimulai dari ayat 44 sampai 50, firman Yesus yang menghakimi, itu judul natsnya. Benar. Bahwa apa yang Yesus sampaikan, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada dia yang telah mengutus aku. Harus Anda pahami, An-Nisa 171, Isa yang kamu kenal, yang kalian ganti, Yesus yang kalian ganti menjadi Isa, di situ sangat jelas disebutkan, dialah utusan Allah dan kalimatnya, Rasulullahi wa kalimatuh. Artinya, Yesus adalah tubuh manusianya, Tuhan yang turun ke dunia. Jadi ini jangan digeser-geser Islam kalau tidak Isa itu pemaksaan namanya, bro. Nggak bisa begitu cara berdebat kita. Sekali lagi, Quran sendiri menyatakan ada kitab-kitab sebelumnya loh. Ada Taurat dan Injil. Bagaimana Anda bisa paksakan ada Islam? Islam, kembali lagi saya tegaskan, Islam adalah kelompok orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan, beriman kepada Muhammad dan sebagai Nabi dan Rasul, dan beriman kepada hari akhir. Di luar itu bukan Islam. Saya tidak beriman kepada Allah, saya tidak beriman kepada Nabimu, dan saya bukan Islam. Clear sampai di situ. Jadi jangan geser cara berpikir begitu, kamu paksakan melebar ke sana kemari. Anda salah. Saya tidak memaksakan Anda untuk menjadi Islam. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam ajaran agama Islam, dan saya tidak mengatakan Anda itu adalah Islam. Saya mengatakan Islam itu sudah ada sejak dari Nabi Adam alaihissalam, namun pengajarannya belum disempurnakan. Makanya Yesus mengatakan masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ia datang, yaitu seorang penolong lain, maka dia akan mengajarkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan hukum-hukum keadilan dan penginsapan dunia akan dosa. Saya tidak mengatakan Anda seorang Islam. Saya mengatakan jangankan Anda, Adam ketika dia ingkar terhadap perintah Allah, dia disebut kufur, dia disebut kafir. Termasuk Anda disebut kafir karena Anda ingkar terhadap perintah Allah. Nah, kenapa harus Islam?
Di dalam Markus 12 ayat 29 yang saya katakan tentang Shema Israel yang ada di dalam Yesaya tadi, itu juga Yesus ajarkan. Yesus katakan apa? Hukum utama itu adalah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan kita itu Allah, Tuhan itu esa. Seruan Yesus ini tidak diperuntukkan kepada seluruh manusia, tapi seruan Yesus ini hanya diperuntukkan kepada Israel. Bahkan Yesus tidak pernah berseru kepada orang Kristen penyembah-penyembahnya. Yesus tidak pernah berseru kepada umat Paulus. Yesus tidak pernah berseru kepada pemakan-pemakan babi. Yesus tidak pernah berseru kepada umat terjemahan yang berkuluk. Hukum terutama ialah, dengarlah wahai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Yesus mengajarkan syahadat. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang benar. Dan mengenal Isa Rasulullah atau Yesus Rasulullah, atau Yesus utusan Tuhan, atau Yesus yang Engkau utus. Yohanes 17 ayat 3, jelas Yesus mengajarkan syahadat. Dan ini adalah rukun di dalam ajaran agama Islam. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Aku yang Engkau utus. Dalam bahasa Arabnya disebutkan la ilaha illallah anna atau inni rasulullah. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Lalu kemudian Yesus mengajarkan sholat dan bertaubat. Di dalam Matius 4 ayat 17, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertaubatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertaubatlah. Jangan seperti yang diajarkan oleh Paulus di dalam Roma 10 ayat 9. Jika mulutmu berkata, dan apa yang dikatakan oleh mulutmu itu kamu imani sepenuh hati, bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Itu bukan ajaran Yesus. Itu bukan ajaran Yesus. Di dalam Galatia 3 ayat 13, dengan matinya Yesus di atas kayu salib dengan terkutuk, maka kita dibebaskan dari hukum Taurat. Itu bukan ajaran Yesus. Yesus mengajarkan, bertaubatlah, sebab kerajaan Allah itu sudah dekat. Itu berarti bahwa Yesus mengajarkan ajaran agama Islam. Ya, di dalam pengajarannya, ya, di dalam Matius itu dikatakan bahwa maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa kepadanya, ya Allah, ya Bapakku, ya Tuhanku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Yesus berdoa, Yesus bertaubat, itu menandakan bahwa dia adalah Islam. Di dalam Lukas 2 ayat 21, dan ketika genap ke-8 hari, ia harus disunat. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung oleh ibunya. Yesus disunat, dia seorang Muslim yang taat. Di dalam Matius 4 Matius 4 ayat 2, tolong diluruskan ayatnya kalau saya salah sebut. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Yesus berpuasa menandakan Yesus itu adalah Muslim. Di dalam Matius 6 ayat 16, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang yang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi Yesus itu adalah seorang Muslim. Dia sunat, dia bersyhadat, dia bertaubat, dia bersujud kepada Allah, kemudian dia bersunat. Dia Muslim, dia bukan Kristen. Lalu apa lagi? Di dalam Matius 5 ayat 17, ya, yang sinkron dengan Imamat 11 ayat 7. Janganlah engkau makan babi karena itu haram bagimu. Yesus nggak makan babi. Lalu kemudian di dalam Matius 5 ayat 39, Yesus mengajarkan amal soleh. Jadi apa yang Anda ragukan tentang wajibnya umat manusia itu berislam? Yesus yang kau tuhankan pun Islam. Yesus yang kau agung-agungkan itu Islam, bukan Kristen. Lalu Yesus tegaskan di dalam Yohanes 10 ayat 27, aku mengenal muridku, aku mengenal pengikutku, aku mengenal dombaku, mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Karena kalau Anda mengaku sebagai dombanya Yesus, mengaku sebagai pengikutnya Yesus, sejatinya Anda juga adalah seorang Muslim. Sejatinya Anda adalah seorang Islam, bukan menjadi Kristen, bukan menjadi penyembah manusia. Seperti itu. Biasakan tampilkan bukti atas dalil yang Anda sampaikan, saudara, biar semua anggota grup juga bisa membaca. Silakan ketika saya menyebut ayat, ketika saya menyebut dalil, Anda kan Kristen, ya kan? Anda semua di grup ini saya rasa adalah mayoritas Kristen yang paham tentang kitab Anda. Ketika saya menyebutkan ayat, jangan ada kesan bahwa saya lebih paham kitab Anda daripada Anda sekalian.
Ya, jangan lagi minta saya supaya menuliskan atau mencopaskan ayatnya. Ketika saya mengatakan Markus 12 ayat 29, sejatinya Anda lah yang cari. Anda baca di kitab Anda masing-masing. Biar saya menggurui Anda untuk menyebut itu. Saya menyebutkan, Anda melihat. Seperti itu. Karena itu adalah metode saya dalam berdiskusi. Ya. Untuk koreksi saudaraku, mungkin bisa voice note paling maksimal 2,5 menit, biar kita punya waktu lebih banyak dalam berdiskusi. Oke, saya akan upayakan itu. Namun ketika saya menjelaskan sesuatu, itu harus sesuai dengan pertanyaan saudara. Dalam ajaran agama Islam, diajarkan untuk menyampaikan kebenaran itu dengan secara terinci, sistematis. Jadi saya tidak bisa dibatasi ketika saya menjabarkan sebuah kebenaran. Tapi kalau Anda menginginkan, ya saya sebisa mungkin. Tapi kalaupun lewat daripada itu berarti saya menganggap bahwa penjelasan saya itu wajib saya selesaikan. Nah, untuk itulah, karena Anda mau berdiskusi dengan saya, kewajiban Anda adalah mendengarkan voice note saya sampai selesai. Saya kira seperti itu. Orang yang mau pintar, orang yang mau cerdas untuk mendapatkan kebenaran itu jangan malas mendengarkan pengajaran. Saya kira seperti itu. Jadi inilah yang saya bilang, Anda harus pahami tafsir sesat. Anda sekali lagi memaksakan. Betul, Anda memang bilang tidak memaksakan kepada saya Islam, tapi Anda paksakan bahwa Islam itu sudah ada lebih dulu, mulai dari zaman Nabi Adam. Ini yang saya bilang klaim sepihak. Tolong kasih pembuktian terbalik, saudara. Dalam konsep debat, kamu tidak bisa datang dengan bukti sendiri. Saya sudah kasih bukti di atas. Quran sendiri mengatakan ada Taurat dan Injil lebih dulu. Bagaimana Anda bisa bilang Islam sudah ada lebih dulu daripada Adam? Jangan paksakan Islam itu. Tadi saya bilang Islam adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan, beriman kepada Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, dan beriman kepada hari akhir versi Islam. Sepakat dulu sampai di situ. Nah, kembali dengan semua narasi yang Anda bangun ini, Yesus sembahlah. Kami menyembah Tuhan yang esa. Pertanyaan saya sekarang, kamu pikir Kristen menyembah Tuhan berapa? Saya tanya itu. Jadi gini, ya kelihatannya Anda juga masih awam rupanya ya. Islam itu berasal dari kata aslama. Aslama artinya berserah diri atau pasrah, yakni berserah diri kepada Allah atau Hasem. Ya. Jadi, apakah Adam berserah diri kepada Allah? Ya, dia Islam. Apakah Abraham berserah diri kepada Allah? Ya, berarti dia Islam. Apakah Musa, Ishak, Yakub, dan Yesus itu berserah diri kepada Allah? Ya, berarti dia Islam. Dengan demikian berarti ajaran agama Islam itu sudah ada jauh sebelum ajaran agama Islam itu disempurnakan. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Ya, saya tidak mengatakan bahwa Anda itu harus Islam, tidak. Anda mengatakan dari sejak dulu ada kitab Torah. Yang taat kepada kitab Torah dialah Islam. Yang taat kepada Injil dialah Islam. Yang taat kepada kitabnya kepada Yesaya dialah Islam. Yang taat kepada Ulangan dialah Islam, dan seterusnya. Jadi yang dikatakan Islam itu adalah mereka yang taat kepada perintah Allah, yang berserah diri kepada Allah, maka mereka disebut sebagai Muslim, dan ajarannya adalah ajaran Islam. Nah, kemudian Anda mengatakan jadi gini kawan, Yesus dalam pengajarannya itu menggunakan bahasa Aramaik, menggunakan bahasa Hebrew. Yesus itu sudah menyebut kata Islam. Lukas 24 ayat 36. Salam. Salam alaihim. Islam untuk kalian semua. Keselamatan untuk kalian semua. Damai sejahtera untuk kalian semua. Itu Yesus sudah menyebut kata Islam dalam bahasa Hebrew. Islam itu sudah disebut jauh sebelum ajaran Islam itu dibawa oleh Muhammad SAW. Salam alaihim. Islam untuk kalian semua. Jadi saya katakan kepada Anda, Yesus itu tidak pernah menyebut kata Kristen. Tidak pernah. Yesus malah menyebut kata Islam dengan kata Shalom. Islam di dalam bahasa Ibrani itu Shalom. Dan Yesus setiap hari ketika bertemu dengan murid-muridnya, Yesus menyebut Islam dengan kata Shalom. Tidak pernah menyebut kata Kristen. Itu yang perlu kamu paham. Dan saya sudah mengajarkan kepadamu, Yesus itu memang mengajarkan ajaran agama Islam. Dia sujud, dia bersyahadat,
Ya, dia berwudu, dia bertaubat, dia berpuasa, dia bersunat, dia tidak makan babi, dia mengajarkan untuk berbuat baik. Semua itu diajarkan oleh Yesus dan itu adalah rukun-rukun di dalam ajaran agama Islam. Artinya ajaran agama Islam itu sudah ada, penyebutan Islam itu sudah ada jauh sebelum Muhammad SAW itu datang mengajarkan kesempurnaan ajaran Shalom yang diajarkan oleh Yesus terlebih dahulu. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Oke, konsep pemaksaan sedang Anda lakukan. Anda bilang saya tidak memaksa, tapi yang Anda lakukan itu memaksa. Apakah Anda beriman kepada Allah dia Islam? Aduh, nggak gitu cara bekerjanya, saudara. Anda bilang ini benar-benar konyol kalau menurut saya debat begini. Jadi gini loh, datanglah dengan kejujuran, gitu loh. Kalau kamu bilang Islam berasal dari kata salam segala macam, itu terserah, whatever, nggak apa-apa. Sampaikanlah. Cuman tadi saya bilang konsep Islam itu apa? Gitu loh. Ruh marwahnya Islam itu apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Muhammad sebagai Rasul, beriman kepada hari akhir versinya Islam. Itu marwahnya Islam, itu ruh dari Islam. Orang nabi-nabi sebelum Islam ada tidak mengenal Islam. Yang ada Yahudi dengan kitab Tauratnya, dan yang ada itu adalah Nasrani dengan kitab Injilnya. Ini pemaksaan yang Anda lakukan, gitu loh. Dan bukan ini jawabannya harusnya kenapa harus Islam. Kalau cuma mau bilang beriman kepada Allah, Yahudi juga sudah beriman kepada Tuhan. Kami juga beriman kepada Tuhan yang Esa. Nah, kalau sudah begitu kenapa harus Islam? Oke, sekarang saya tanya. Kami beriman kepada Tuhan yang Esa. Yahudi beriman juga kepada Tuhan yang Esa. Terus kenapa harus ada Islam? Dan kenapa harus Islam? Ya kan saya sudah jawab tadi. Ya, bahwa Islam itu adalah ajaran penyempurna dari seluruh ajaran agama. Iya toh? Saya sudah jabarkan kepada Anda bahwa Islam itu datang sebagai agama yang paling sempurna di antara seluruh ajaran para nabi. Bahwa Islam itu untuk menyempurnakan ajaran-ajaran Islam yang sudah ada diwahyukan kepada nabi-nabi sebelumnya. Itu yang perlu Anda pahami. Wa ma arsalna min qablik min rasulin illa nuh ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, wahai Muhammad, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian aku. Ya, itu dikatakan bahwa ajaran agama Islam itu sudah ada jauh sebelum Muhammad SAW itu datang diutus sebagai roh penghibur untuk menyempurnakan ajaran agama Islam itu. Maka saya katakan tadi kepada Anda, Yesus itu taat kepada Allah, Yesus itu berpuasa, Yesus itu bersyahadat, Yesus itu mengajarkan sholat dan juga bertaubat, Yesus itu mengajarkan sunat, Yesus itu mengajarkan mengharamkan babi, Yesus itu mengajarkan mengejar ajaran amalan-amalan baik. Itu ajaran Yesus. Artinya ajaran Islam itu sudah ada jauh sebelum Islam itu disempurnakan. Tetapi Anda tidak paham, Anda tidak mau menerima penjelasan saya. Sedangkan Yesus sendiri menyebut kata Islam itu berulang dalam bahasa Ibrani. Shalom, shalom, shalom. Tidak pernah menyebut sebutan Kristen, Kristen, Kristen. Tidak pernah. Karena kenapa? Karena ajaran Kristen itu berasal dari Yunani. Oke, saya coba pakai cara berpikir kamu. Kamu bilang kalau memang dulu Islam di zaman Musa, itu juga memang sudah Islam. Sekarang kamu nyatakan dan kamu imani bahwa orang-orang Israel itu adalah orang-orang saudara kamu, orang-orang Islam. Saya mau dengar itu dulu. Karena jangan lupa, Bani Israel yang dikeluarkan oleh Nabi Musa dari penjajahan Firaun, dari Mesir. Oke, coba saya mau dengar. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu, baik itu Yahudi, baik itu Nasara,
dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, hari kemudian, dan mereka melakukan amalan soleh, mereka akan menerima pahala dari sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Jelas Al-Quran menggariskan, orang Yahudi pun diselamatkan, orang Nasara pun diselamatkan. Nasara bukan Kristen ya. Dan orang-orang Sabi'in pun diselamatkan. Siapapun di antara mereka yang taat kepada Yesus, yang taat kepada Musa, mereka adalah orang-orang yang diselamatkan. Kenapa? Karena mereka beramal soleh, mereka taat kepada Allah, tidak menduakan Tuhan dengan menyembah manusia bernama Yesus. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Jadi Al-Quran menggariskan, di masa Abraham yang taat kepada Abraham, dia adalah Muslim. Di masa Musa yang taat kepada Musa, dia adalah Muslim. Di masa Yesus atau Isa yang taat kepada perintah Yesus, yang Isa, dia adalah Muslim. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi ajaran agama Islam itu jauh sebelum Islam itu disempurnakan oleh Muhammad SAW. Itu sudah ada. Itu sudah ada. Kristen ini bukan ajaran para nabi. Kristen ini ajaran Romawi dan Yunani yang memfusi masuk ke dalam pengajaran Yesus. Kemudian lahirlah Kristen. Itu yang perlu Anda pahami. Ya, jadi Anda harus belajar lebih banyak lagi. Ini yang perlu Anda pahami dengan baik dan perlu Anda pelajari dengan baik. Oke. Kapan ada statement saya mengatakan bahwa saya tidak percaya kalau kamu pakai ayat Alkitab? Nggak ada statement begitu, bos. Begini, saudaraku. Yang saya maksudkan di An-Nisa 171 itu berkorelasi dengan Yohanes 1, ayat 1, firman yang telah menjadi manusia. An-Nisa 171 jelas. Rasulullah wa kalimat itu maksud saya utusan Allah dan kalimatnya. Dan ingat di situ yang yang disampaikannya kepada Maryam dan roh darinya. Tidak ada bahasa penciptaan, tidak ada ciptaan dan roh darinya. Nah, 3 komponen itu, utusan Allah, kalimatnya Allah dan roh dari Allah, itu yang gabung menjadi satu di dalam Isa yang kalian sebut, Yesus yang kami kenal. Jadi ini yang harus Anda pahami juga, bahwa jelas sekali tertulis di dalam Quran surat An-Nisa 171. Nah, makanya tadi saya tampilkan bukti-buktinya. Saya harap begitu, apa yang kau dalilkan, kau buktikan gitu loh. Jadi jelas, kita sama-sama belajar di sini, kita sama-sama diskusi di sini, kan begitu. Yesus Anda mau sebut dia adalah utusan, udah selesai. Kalau dia Anda sudah sebut sebagai utusan, berarti dia bukan Allah. Udah selesai. Ketika Allah mengatakan, Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu. Itu menandakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Kenapa bukan Tuhan? Karena Yesus utusan. Karena Yesus kalimat atau perkataan. Nah, kalau Anda menitik beratkan pembahasan tentang Yesus itu adalah firman dengan mengaitkan surah An-Nisa ayat 71, maka Anda harus menyelesaikan satu ayat ini dengan sempurna. Jangan cuma ngemis ayat Rasulullah wa kalimatu, jangan. Tapi mulai dari awal ayat. Ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, wa la takhulu ala Allah illal haqqa. Hai orang-orang kafir, hai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas di dalam agamamu. Jangan kau melampaui batas dalam ajaran agamamu. Jangan kau berlebih-lebihan. Jangan kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. La taqulu 'ala Allah illal haqqa. Jangan kau berkata sesuatu tentang Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya, nah itu penekanannya. Sesungguhnya Yesus itu hanya rasul. Yesus itu hanya perkataan. Bukan Allah itu sendiri. Makanya dikatakan, ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum. Jangan kau berlebih-lebihan dalam ajaran agamamu. Wa la taqulu, dan jangan kau berkata Allah atas Allah illal haqq, kecuali hal yang benar. Tapi Anda memaksakan hanya dengan mengambil kata Rasulullah wa kalimatuhu. Padahal sesungguhnya ayat itu penekanannya, jangan kau berlampaui batas, jangan kau berlebih-lebihan, jangan kau alay dengan mengatakan anak Maria itu adalah Tuhan. Karena Yesus sendiri yang kau tuhankan itu mengatakan, satu-satunya Allah yang benar, hanya Dia yang ada di langit, Dia yang ada di surga. Dia yang ada di bumi itu bukan Tuhan.
Maka Yesus mengatakan satu-satunya. Yesus tidak mengatakan dua-duanya. Yesus tidak bisa menjadi Allah. Allah tidak bisa menjadi Yesus. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Jadi ketika Anda mencoba mengambil Quran, menjilat Quran, dengan mengambil surah An-Nisa ayat 171, dengan mengambil potongan ayat Rasulullah wa kalimatuhu, Anda itu buta. Anda itu sesat dan semakin nyata kekafirannya. Ya, sesungguhnya Allah itu subhanahu ayyakuna lahu. Dia maha suci dari apa yang kau katakan. Itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Inilah yang saya bilang konsep pemaksaan. Shalom, ya memang betul. Yesus mengajarkannya di dalam bahasa Aramaik, Hebrew. Shalom Alahim, damai sejahtera bagi kamu sekalian. Tapi tadi saya bilang, konsep yang saya maksudkan kenapa harus Islam, artinya kan berarti saya harus menjadi Islam nih, gitu loh, paham nggak? Saya harus menjadi Islam. Saya bilang tadi, kenapa saya harus Islam? Kalau seandainya ada pilihan itu. Apa sih Islam itu? Ya berarti saya harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada Muhammad, beriman kepada hari akhir. Kan begitu dulu. Bukan cuma sekedar shalom artinya Islam. Nggak begitu dong. Ini bukan tentang apa. Ini yang saya tanyakan adalah kenapa saya harus memeluk agama Islam. Paham nggak? Sampai di situ dulu kok paham dulu juga saudara. Kau jangan paksakan orang untuk paham atas sesuatu yang tidak bisa kami pahami. Kamu paksakan yang kamu sampaikan ini untuk sesuatu yang tidak bisa kami pahami. Ya kalau memang kamu cuma patokannya Islam adalah shalom, ya sudah, pertanyaannya kenapa sekarang harus ada Islam? Kan gitu. Kamu tidak usah menjadi Islam dalam arti kata harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Muhammad SAW. Tidak perlu. Tidak perlu. Kamu nggak perlu menjadi Islam. Kamu nggak perlu menjadi pengikut Muhammad SAW. Tapi ketika Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 ayat 27, aku mengenal pengikutku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Nah, sekarang apakah kamu mengikuti Yesus? Di dalam Markus 29 ayat 29 di Markus 12, Yesus menyeru bahwa Tuhan itu satu. Hukum utama kepada Bani Israel, Tuhan itu satu. Dan hanya kepada Bani Israel. Yohanes 17 ayat 3, Yesus bersyahadat. La ilaha illallah Isa Rasulullah. Kemudian di dalam Matius 4 ayat 17, Yesus sholat, Yesus bersujud, Yesus bertaubat. Kemudian di dalam Lukas 2 ayat 21, Yesus bersunat. Di dalam Matius 4 ayat 2, Yesus puasa. Di dalam Matius 6 ayat 17, korelasi dengan Imamat 11 ayat 7, Yesus tidak makan babi. Yesus mengharamkan babi. Di dalam Matius 5 ayat 39, Yesus mengajarkan beramal baik. Ya. Di dalam pengajaran-pengajaran yang kemudian disebut dengan kitab Yakobus ayat 13 sampai ayat 17, kalau saya tidak keliru ya, di bab 4 itu Yesus mengucapkan insya Allah, tidak mengatakan pasti kau diselamatkan, tapi mengatakan insya Allah. Nah, kamu boleh tidak Islam, tetapi kalau kamu mengaku sebagai pengikut Yesus, sejatinya kamu ikut Yesus dong. Yesus puasa, Yesus sunat, Yesus tidak makan babi, Yesus ibadah hari Minggu, Yesus bersyahadat, Yesus bersujud, Yesus bertaubat, Yesus mengucapkan syahadat. Sejatinya Anda boleh tidak Islam, mengikuti ajaran Muhammad, tapi jika Anda mengaku sebagai pengikut Yesus, sejatinya Yesus itu menjadi junjungan Anda. Yesus menjadi panutan Anda. Buktinya sekarang Anda nyembah Yesus, itu ajaran siapa? Anda makan babi, itu ikut siapa? Anda merasulkan Paulus, itu ikut siapa? Anda mengkitabkan kitab yang tidak diajarkan oleh Yesus, itu ikut siapa? Anda ibadah hari Minggu, itu ikut siapa? Semua yang Kristen lakukan tidak berasal daripada Yesus. Dengan demikian, Anda adalah anti Yesus. Anda adalah anti Kristus. Justru Islamlah yang mengikuti ajaran Yesus. Yesus sunat, Islam ikuti. Yesus syahadat, Yesus ikuti. Yesus sholat, Islam ikuti. Yesus bersyahadat, Islam ikuti. Yesus berpuasa, Yesus ikuti, Islam ikuti. Yesus beramal baik, Islam ikuti. Semua yang diamalkan oleh Yesus diikuti oleh Islam. Nah sekarang, Anda ikut siapa menyembah Yesus? Nah, jadi Anda itu harus banyak belajar. Islam itu sudah diajarkan oleh Yesus yang Anda sembah. Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Yang Yesus ajarkan selama 33 tahun itu, dari usia 29 sampai usia 33 tahun, Yesus mengajarkan Islam, tidak mengajarkan Kristen. Seperti itu. Assalamualaikum. Baiklah, kalau memang seperti itu, saya cuma bisa tertawa atas semua argumenmu, saudara. Serius. Saya akan mengatakan iya jika iya, dan saya mengatakan tidak jika tidak.
Yang lebih daripada itu adalah berasal dari si jahat. Itu yang diajarkan dalam Alkitab saya. Sekali lagi dengan segala hormat, mohon